Halo everybody, halo semuanya. Gua Bert. Dan gue Friendly, Kita adalah Bert Bird and and Friend. Friend. Oke. Jadi welcome back ya semuanya sekalian. Aduh kita, Udah lama iya. sekali. Padahal ini loh ya. Padahal kita punya, Janji bahwa kita 2 kali 1 minggu. iya benar kita punya kayak sebuah resolusi lah Ya, gitu ya. resolusi. Nah, Ya, cuman ya, karena beberapa saat ini salahnya di gua bukan salahnya dia karena gua sempat kena COVID ya, tapi ini gua udah ya baik. sebenarnya sih kayak gini sih nggak ada salah juga kan. Karena kan lu juga kan sibuk di Mister Bird lu Ya, kan. ya. Jadi gue juga sibuk di live streamingnya gua gitu. Oke, tapi kita janji kita akan perbaiki tahun ini ya, everybody. Dan Ya, hari ini kita akan ngomong yang sangat serius ya. Oke. nggak serius-serius banget lah. Tapi pertama-tama kita mau ucapkan bela sungkawa Ya, kepada korban korban-korban di Turki yang ya, kena yang apa? kena di Syria juga di Syria. Ya, Dia Turki kena Syria yang terkena gempa earthquake bumi. ya, banyak sekali hampir 20.000. 20, kurang Ya, lebih 20.000 jiwa. ya gue juga bingung sama Turki, kenapa Turki itu selalu kena bencana yang nggak berhenti-berhenti gitu ya. Iya, Yang padahal actually itu earthquake di tempat mereka itu jarang banget terjadi loh, Bro. ya, padahal juga gue mau kasih tahu ke kalian, setelah gue udah jalan di dunia puluhan negara, Turki itu adalah salah satu negara paling toleran dan yang paling gue apain gitu, seneng gue di sana. Cuman ya namanya bencana ya. Ya, Tuhan dalam udah bencana. atur, kita nggak bisa atur. Jadi kita dari Bird and Friend turut berduka cita untuk Ya, semua korban di Turki. Semoga semuanya diberi ketabahan, ya, kekuatan, dan ya, juga diberikan kebangkitan ya. ya, karena banyak teman gue juga ada di sana gitu. Oh iya, Iya, ada teman. kena. Ya nggak gitu. Ada katanya itu kan di Oh bagian tapi, nggak di Istanbulnya kan. iya Teman nggak di. gue ada beberapa yang ada di Istanbul. Oh, Gitu. ya. Jadi be strong, teman-teman yang di sana. Jadi kasih sayang, cinta itu melewati yang namanya batas ruang dan waktu dan suku. Ya kita semua nggak peduli karena Tuhan nggak hanya melihat itu. Jadi kita berharap bahwa mereka semua baik-baik aja. Bird and Friend, Amin, kita doakan semua baik-baik aja. amin. Oke. Kita masuk sekarang ke pembahasan topik, Bang. Iya, jadi topik yang kita akan bahas hari ini adalah topik yang sedang demam di seluruh dunia, yaitu melanda mewabah yang luar biasa, tapi gua tidak menyukainya. Eh, Chat. Lu nggak menyukai ya? Padahal gue berharap tadi ada pro dan kontra, tapi lu nggak menyukai karena gue jatuhnya juga nggak menyukai. Gue juga, Iya, ada kelebihan. Dan kita ngomongin ya, hari ini adalah Chat GPT. GPT. Oke. Uh, Ya, Friend, apa yang kamu ketahui dari Chat GPT? ChatGPT itu kan generative pre-trained transformer. Nah, Ya, jadi tuh perusahaan si OpenAI ini OpenAI. yang dibuat Open apa? OpenAI. Iya benar kan, OpenAI kan. OpenAI yang dibuat sama si Elon Musk, Sam Altman sama Greg Beckman ini di Desember 2015 ini, mereka membuat sebuah software Mhm. ChatGPT yang seperti chatbot. Ya, chatbot. Dan dia itu apa ya? Dia itu bisa menjawab pertanyaan kita layaknya kita ngomong sama Manusia. manusia, ngomong Gitu. sama orang gitu, Bot. Ya, dan yang seperti yang gue kasih tahu ini adalah gue mau kalian ngerti itu bahwa gue kagum luar biasa. Kalau kalian mau tahu itu, gue harapkan kalian itu, jadi gue berharap kalian itu coba daftar aja di openai.com itu, coba kalian daftar di sana, kalian bisa tahu seberapa Canggih. mengerikan, canggih, tetapi Ah. menakutkan. Bagi gue itu sangat menakutkan itu software ini, dan gue akan kasih tahu kenapa. Iya, tadinya gue awal ini gue pikir chat ini tuh kayak wah sangat membantu, tapi ternyata setelah gue memikirkan dan gue mencari research juga itu ternyata bisa menjadi sangat mengerikan. Iya, sangat mengerikan. Justru bagi gue gini, karena satu, gue akan kasih tahu kepada kalian nanti beberapa pekerjaan. Kalau kalian kerja di situ, udah langsung coba cari kerjaan lain. Ya gitu. Ya karena Saking ingat gak yang waktu di pabrik itu kan masih orang-orang yang ngurusin, tapi setelah diganti menjadi mesin, Mhm.
Ya tahu sendirilah gimana Ya, impact-nya kan. ya. Jadi kalau kalau kita itu harus tahu bahwa memang awalnya ini memang Elon Musk ini membuat dia Lab research. ya, gue tuh bingung sama Elon Musk itu sebenarnya. Karena Elon Musk itu selalu mengatakan bahwa hal yang salah satu paling mengerikan adalah AI gitu, artificial intelligence gitu. Hmm. Jadi supaya kalau kalian tahu apa itu AI itu adalah program di komputer atau di cloud atau dimanapun itu yang dimana program itu bisa mengambil keputusan sendiri atau bisa berpikir sendiri gitu Ya, loh. jadi tapi ada beberapa juga sih bertipe gitu AI itu. Maksudnya nggak semua apa namanya, nggak semuanya juga ini. Ada yang bisa belajar, ada yang mesinnya bisa belajar sendiri juga. Tapi ada juga yang mereka mesti berinteraksi, AI yang mesti berinteraksi baru bisa apa namanya, baru bisa berkembang seperti itu. Nah kebetulan nih Bart, ChatGPT ini tuh tidak seperti itu. Jadi lu kalau nggak apa namanya ya, kalau lu nggak perlu ngomong sama dia supaya dia berkembang, dia itu bisa berkembang sendiri. Nah itu dia, menjijikan ya tuh, menakutkan gitu loh. Jadi tangkap ini ya everybody gitu kan. Teknologi itu memang dari dulu itu ada selalu yang baiknya, ada buruknya gitu loh. Ada plus minus lah, ada Ya pro plus dan minus lah. kontra lah. Masih ingat dulu nggak sih lu pertama kali internetan dulu itu ada harus pakai gitu, harus pakai telepon yang dulu kan. Oh iya benar Nah benar sekarang benar. udah Nah sekarang telepon aja udah nggak ada lagi ya. ada tapi Udah nggak ada yang pakai. nggak dipakai lagi gitu Ya loh. itu paling jadi pajangan aja di rumah. Pajangan gitu loh. Heeh. Dan siapa mungkin nggak ada lagi yang ngubungi gitu loh. Nah sekarang Chat GPT ini adalah layanan internet yang layanan yang dibuat sekarang ini dengan pertumbuhan paling cepat di seluruh dunia. Jadi sekarang ini udah lebih dari 100 juta dan terus bertambah. Ya dia Karena tuh waktu seminggu launchingnya waktu di bulan November itu baru seminggu ya, launching nih. nah, Dia aja sudah mencapai 1 juta pengguna. ya, jadi sangat sangat mengerikan gitu loh. Jadi gue dulu awalnya orang dunia selalu ngomong chat GPT itu gue anggap enteng aja kok. Tapi kenapa tiap tiap hari gue buka internet selalu ngomongin chat GPT gitu loh. Sampai akhirnya gue coba sendiri dan gue sampai merenung ini seperti Terminator bisa kejadian gitu loh. Iya, gua kepikiran yang di film-film tuh kejadian. Ya, Kayak contoh, Chucky. Megan. Iya. Nah, Megan. Yang paling Megan ya, juga. kalian udah nonton Megan belum? Iya, Yang mana ya Megan itu sama Megan tuh adalah boneka yang AI. AI gitu. Dan dia bisa berkembang Ya, dia. bisa berpikir sendiri gitu. Betul. Dan supaya kamu tahu ya, AI-nya yang dibuat dari Google katanya udah conscious. Conscious itu berarti dia udah bisa mikir sendiri gitu loh. Jadi dia tuh udah punya sifat itu seperti kalau gua diserang begini, gua harus ngapain gitu loh. Ya. Jadi Jadi mereka tuh punya, ya gitulah seperti otak manusia. ya udah bisa berpikir dianya gitu loh. Jadi aplikasi sekarang di komputer ini di apa kalian ini kan belakangan ini ada yang buat avatar AI ya itu belum belakangan ini avatar AI ngedit foto pakai Ya. AI ya wajah Yang lagi, yang kemarin apa ya? Avatar AI ya? ya avatar AI itu semua AI. Sekarang itu memang katanya kan AI. Nah, gua mau kasih tahu kepada kalian bahwa sekarang kamu bisa belajar usia berapa, friend? Belajar apa nih? Belajar ngomong gitu udah berapa tahun gitu loh, ya Oh, kan? wah itu gue nggak inget ya. Nggak ingat, tapi waktu lu tahu coding kapan? Oh, kalau tahu coding kan di 2020 gua. 2020? 2020. Masih baru-baru aja dong. Iya memang. Nah, Oh, kalau ChatGPT itu memiliki fungsi seperti itu loh. iya, jadi kalau ChatGPT itu dia belajar, kalau kita manusia bisa belajar berapa jam sih satu hari? Ya, terus ada kemampuannya, otak kita itu Ada limit. kemampuan, Ya, ada limit lah. Ini nggak ada limitnya gitu loh. Betul, dan dia selalu terupdate lagi. Tapi setahu gue ini, dia kan bisa membantu pekerjaannya coding ya. Tapi katanya sih yang baru-baru yang basic aja. Enggak juga, gue udah coba. Oh iya? Enggak Dia hanya bisa basic. bantu, dia yang intermediate dia juga bisa. Bisa. Gini karena udah gue coba gitu kan, pasti mereka agak bingung ya. Mereka teman yang kalian nonton ini agak bingung. Nah, gini, chat ini gue kasih tahu begini deh. Gue langsung kasih contoh kepada kalian ya. Coba nanti gue akan rekam sama kalian di sini.
Coba ngomong dulu apa yang menurutmu, biar gua kasih tahu juga apa yang gua Ya, bisa lihat. jadi GPT itu, jadi sebelum sebelum ada ChatGPT ini adalah sebuah software yang sudah disempurnakan. Nah, sebelum disempurnakan itu namanya masih GPT. Mhm, Lalu ketika dia berevolusi jadi GPT-2, nah mhm, ketika setelah disempurnakan, mhm, nah makanya namanya jadi ChatGPT. Dan sebenarnya nih Bert ya, mhm, OpenAI ini, lab research dengan yang punya Elon Musk dan teman-temannya ini, mhm. itu tidak hanya membuat Iya, GPT, ada tapi dia namanya juga membuat DALL-E Pro. DALL.E dan si Whisper. Ya, Nah, jadi seperti yang kalian tahu, Whisper itu adalah AI recognition, voice recognition yang dipakai di Google Assistant ya, atau Siri gitu. Contohnya ya. seperti itu gitu. Kan dulu udah lihat belum itu si ada orang ngomong seperti gua ngomong sekarang tapi suaranya itu suaranya si Elon Musk Iya, gitu. Itu betul. udah ada Nah, gitu dan itu supaya kalian tahu penipuan ya gua kan di YouTube gua selalu ngomongin penipuan ya. Itu sekarang itu gua udah temukan orang menipu dengan chat GPT ini udah ada berapa puluh kasus ya dan maka. saking Kalau nggak mengerikannya salah gitu. kemarin juga ada berita tentang menyelundupkan narkoba Yes, dia menyelundupkan narkoba dengan bantuan ChatGPT. ChatGPT gitu loh. Gila. Karena begini, kita ngomong kenapa sih ChatGPT ini bisa berpikir? Nah gini, manusia kalau manusia itu belajar itu satu hari itu misalnya satu hari ini 1 menit itu dia bisa belajar misalnya mamanya ngomong mama mama gitu loh itu satu orang loh ini. Nah kalau ChatGPT ini yang ngajarin dia di seluruh dunia itu sekarang ini udah 100 juta orang per hari ngasih tahu ke dia apa yang harus dipelajari gitu. Jadi berapa cepat itu loh. Jadi dia itu nggak per hari, itu per detik pengetahuan itu bertambah sebegitu cepatnya gitu. Jadi Ya, cepat sekali. Jadi dia tuh tahu apapun juga gitu loh. Jadi itulah yang salah satu faktor yang membahayakan. membahayakan gitu loh. Jadi Benar-benar kayak, yalah kita seberapa sih Bert kalau ya, misal kita tadi lu bilang lah kayak diajarin ma. Itu pun nggak sekali dia ngomong mama kita langsung bisa enggak. ngomong mama gitu. Ya kalau ini Kita dia masih bisa. butuh waktu. Ya, dia Dan tuh ini tahu tuh gitu loh. gila banget. Dan gue sempat coba ya, sempat gue coba di sini. Nggak hanya dia tuh nggak bisa pakai bahasa Inggris. Jadi gue langsung coba sama kalian begini. Dan misalnya ini ya, kalian mau tanya apa? Lu mau tanya apa nih kepada gue? eh Obat sakit perut, Bet. Oh, obat sakit perut. Nah, kalau sakit perut, nah nanti gue akan tunjuk sakit perut. Makan apa ya? Gitu loh. Kita tanya ke dia lah. Nah nih, kita akan lihat di sini. Nah, untuk sakit perut dia ngomong ya, ada beberapa makanan yang dapat membantu ya mengatasinya. Ya jadi kalian bisa gue tunjukin di sini ya. Nasi putih atau roti, bumbu yang keras, buah-buahan seperti pisang apel. Nah, dia langsung bisa ngasih tahu gitu, teh hangat gitu-gitu ya. Nah, makanan yang dapat memperburuk kondisi perut. Nah, jadi dia ini nggak hanya mengerti apa yang lu mau, dia tuh bisa kasih solusi Iya, gitu dia loh. bisa kasih suggest Eh, buat ke. kasih suggest gitu loh. Nah, misalnya sekarang obat sakit hmm, obat sakit kepala kalau migrain misalnya ya, migrain kita sengaja buat salah lah migrain apa ya gitu ya jadi nah seperti gue kasih tahu ini obat sakit kepala kalau migrain nah dia tahu kan dia bisa kata tulisan yang salah pun dia bisa diperbaiki dia ngerti gitu loh nah obat pereda nyeri adalah aspirin ibuprofen naproxen dan itu dia dan ini adalah salah satu contoh di mana chat ini mengerikan gitu loh. Oke. Ko- Kalau dari tadi kan kita kan bahasnya mengerikan ya, Bert, ya. Hmm. Tapi sebenarnya ada juga sisi positifnya gitu. Nah menurutmu apa? Jadi ChatGPT itu tuh banyak banget bisa membantu ini membantu ini ya kayak misalkan kayak yang tadi gue bilang tuh dia bisa ngebantu ngoding. Basic ngoding lah dia bisa ngebantu. Terus dia juga bisa membuat karya musik, terus dia juga bisa membuat konten website, Mhm. dia bisa menjawab segala macam pertanyaan, bahkan dia tuh bisa mengingat apa yang kita omongin di awal. Contoh misalkan, Hmm. pasti kita pernah lah, kita nggak pernah, kita sering lah. Kita ngomong apa, terus kita mikir, gue ngomong Tadi apa ya? ngomong apa tadi ya gitu ya? Ya, gue tadi ngomong apa ya? Nah, Hmm. chat GPT ini tuh dia akan nge-record, dia akan tahu, oh lo tadi ngomongnya ini seperti itu Nah, gitu. gitu. Nah, tapi gini lah pribadi. Oh tunggu, ada satu lagi yang pro-nya dia. Hmm. Dia bisa buat joke.
Dia buat joke apa? Coba, oke. Coba, coba. Apa ya? Eh, coba kasih joke, kasih joke dong, kasih joke dong, gitu ya. ChatGPT ini bisa buat Kasih joke. joke dong, gitu. Baiklah, ini adalah beberapa joke untuk Anda. Ya ampun. Kenapa Tuhan tidak membuat manusia melayang? Karena Tuhan pikir pasti ada yang akan bilang, ini tidak adil. Burung bisa terbang, tapi aku tidak. Bisa Apa bikin yang... joke kan? Ya bisa dia bisa. Makanya, Nah, ini dia langsung. Ini joke-nya bahasa Indonesia loh ya, gitu loh. Eh, apa yang dilakukan oleh matematikawan ketika dia memperoleh sebuah masalah yang sulit, dia mengangkat kedua tangannya dan berteriak, masalah, masalah, gitu datang. Gila, Tapi, ini apa ya? Joke-nya tapi, bisa loh. tapi di situ lu buat begini, di situ juga aku semakin kalau kita pikir panjang, gue bisa merinding sebenarnya. Sebenarnya kalau misalkan kita memang benar yang kayak tadi si Bertin bilang, kalau misalkan memang kita lebih mendalami, ini memang menakutkan gitu loh. Ya, coba. Cuman ini kan, tapi ya Bert ya, yang gue dapet info sih kan pertama kali ini dibuat kan si Google, si Microsoft itu ada nanam saham Ya. 1 miliar US dollar. Hmm. Dengan berkembangnya meledaknya ini, tahu gak dia nambah berapa? Berapa? 1.000 miliar, kalau gue nggak salah ya, 1.000 miliar dolar, US dollar. Untuk apa? Bukan beli, naruh saham di ini, Di sini, di ChatGPT ini. Jadi tuh Microsoft itu mempunyai 49% sahamnya di situ. ya Karena makanya ChatGPT. di Google juga ini Elon Musk gitu loh. Jadi Elon Musk itu pernah bilang loh ya bahwa AI itu berbahaya. Tapi dia juga yang buat ini gitu loh. Jadi menurut gue kasih tahu gimana bahayanya. Menurut gua ya. Gua karena berpikirnya gini. Chat GPT ini ya akan ya mark my word, apa bahasa Indonesianya? Lu Camkan baik-baik. camkan dari kata-kata gua nih gitu. Bahwa akan ada beberapa pekerjaan yang beberapa tahun lagi dan sudah hari ini gua udah dapat contohnya sudah digantikan oleh ini. Gitu loh. Jadi contohnya nih gua kasih tahu ya. Nah, ini gua kasih tahu adalah satu adalah wartawan atau penulis gitu loh. Karena Chat GPT ini luar biasa dia nulis gitu loh. Jadi misalnya Ya. gini, eh, wartawan, guru ya kalau kalian guru coba hati-hati mulai sekarang gitu. Jadi kalian bencilah sama Elon Musk atau atau yang namanya Chat GPT walaupun kedepannya akan udah akan berkembang seperti ini. Karena begini, murid-murid sekarang kalau dia mau buat PR, dia lihat di Amerika itu dia lihatnya dari Chat GPT gitu loh. Karena dia misalnya kalau dia mau buat essay gitu, tinggal ketik aja gitu loh. Jadi Ya, tapi gini, Bert, itu ya benar yang tadi lu bilang, mereka cuma tinggal bikin apa namanya, tinggal kalau ada homework ini mereka cuma tinggal pakai ChatGPT. Tapi yang gua denger sekarang sudah banyak universitas atau sekolah yang di luar negeri, menolak. bukan, mereka tidak memberikan pelajar ini lagi PR, Oke. tapi langsung di kelas itu. Jadi ketika mereka disuruh ngapain, contoh misalkan disuruh ngerjain apa, di situ juga. Ya, Nah, jadi jadi itu adalah salah satu, positifnya juga dong. bukan salah satu kontra yang diberikan oleh para guru-guru yang terpikirkan gitu. Oh Oh, ya, daripada kalau gua ngasih PR, lu udah pasti nilai lu bagus. nilainya lu tinggal cari di Chat GPT gitu. Betul. Di Indonesia kan belum kita nggak bisa gitu kan, gitu. Iya. Belum bisa begitu. Nah, sekarang itu tinggal lu bisa akses dari handphone lu, tinggal lu buat misalnya buat PR gitu ya, buat PR nggak tahu nih buat PR matematika. Dan lu tinggal ketik aja Tinggal nih. ketik. Gue kasih contoh di sini adalah ini adalah salah satu contoh soal Masalah matematika. matematika. Nah, dari sini dari triangle ini adalah contohnya. Gua tinggal copy paste aja nih ya. Ini misalnya beberapa contoh yang ini deh. Find the circle nih. Nah, kalau gue tinggal copy paste, Ctrl C di sini, Ctrl V. Nah, dia tuh bisa di sini enggak, dia nggak ada karena sorry belum ada garisnya gitu ya. Misalnya ratio and proportional. Kita coba contoh yang lain misalnya. Nah, inilah. Ini adalah Ctrl C, tinggal lu copy aja di sini soalnya. Dia itu bisa mengerti. Nah, itu.
udah Dia dapat langsung memberikan jawabannya kan. jawabannya Nah, gitu. itu yang salah satu yang gue setuju sama Bertin, ini benar-benar ChatGPT ini buruk buat siswa. Iya, Kenapa? Karena gimana ya? Mereka tidak belajar jadinya, Ber. nah, iya, iya. Dan yang harusnya kita mendapat pengetahuan dari sebuah pembelajaran di sekolah, Hmm. tapi jadinya ya karena ada ChatGPT ini, gue ChatGPT aja lah. Ya gitu. Bodo amat, yang penting nilai gue bagus, gue lulus. Wah, itu Hmm. bahaya banget buat ini sih, murid-murid. Nah, jadi gue udah tadi kasih tahu satu lagi gini. Nah, ada beberapa pekerjaan yang hari ini sudah terbukti. Tadi gue ditelepon, yang ditelepon itu adalah robot. Salah satu adalah dari mereka tuh ngambilnya tuh dari salah satu voice AI yang bisa dibilang dari Open AI juga gitu loh. Jadi ada beberapa contohnya, salah satunya di sini adalah penulis yang gue bilang tadi. Jurnalis ya. Ya, gitu loh. Yang kedua adalah wartawan, Hmm, programmer. hmm. Jadi yang kalau kamu kerjanya programmer, apalagi kalau Tunggu kemampuan dulu. Programmer juga. bisa, Dia kan tapi emang ChatGPT bisa ini. ya bisa Dia bisa coding. dia bisa mempelajari semua bahasa Bisa, pemrograman. bisa, Dia bisa buat bisa, satu program full. bisa. Nah, bisa. Nah, dan seremnya begitu. Justru nanti gue kasih beberapa contoh di sini nanti kalian bisa lihat di sini gue tulis gambarnya bahwa di mana Chat GPT ini dia itu setiap hari makin pintar untuk programming. Gitu dia. Karena dia otaknya itu berpikir sendiri. Gue gitu. tahu sih memang sebuah software itu nggak mungkin namanya yang ada namanya stuck. Di mana-mana pasti itu akan berkembang kecuali aplikasi tersebut sudah tidak akan beroperasi atau pengen dihentikan. Biasa developer nggak mengembangkan sebuah software gitu. Tapi dengan ChatGPT ini nggak mungkin nggak dikembangkan. Pasti akan selalu dikembangkan sama developernya. Kalau sampai tadi lu bilang itu benar, kalau dia bisa sampai membuat sebuah Bisa, udah ada gue lihat. Tadi gue udah lihat tadi. itu sudah sampai mana? Dia Sudah jadi aplikasi, sudah jadi testing. Udah. Sudah jadi testing. Jadi kalau kita buat itu adalah misalnya gini deh. Jadi gue langsung buatin di sini aja langsung ya. Adalah di sini contohnya di sini adalah please make me a simple website. Oke. Nah, gini gue ketik di sini, Mr. Bird bilang gitu, dia nanti, nah sure, this is example. You think nah, lihat di sini. Tuh, dia langsung berpikir. So kamu lihat. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini ya. Jadi, Oh my God. nah, itu dia bisa buat website sendiri tuh. Tuh, gimana tuh? Oh iya, I know. Tapi dia ini masih basic ngoding. Dia tuh nggak bisa mengatur apa yang kita mau kan. Contoh, misalkan gue mau website gue tuh nanti di tampilan ininya tuh seperti ini, dimasukkan gambar seperti ini. Itu dia belum bisa kan? Oke, coba ini supaya kamu tahu, ini kan dasarnya seperti apa. Nah, ini contohnya adalah basicnya sekali. Jadi dia tuh udah bisa buat, tinggal lu copy paste Ya, di itu kan website dia punya itu kan memang udah jalan gitu. badinya HTML, badinya Nah, website HTML gitu. yang Yang sangat apa? basic, yang sangat-sangat basic. Jadi, aduh, gila. Jadi maksudmu, nah ini kan dibatasi nih. Nah, sekarang OpenAI ini membatasi apa yang dia bisa buatin. Ya, karena sebalik lagi ya, software itu tetap akan kembali kepada algoritma yang ditanamkan ke dia gitu. Nah, masalahnya gini. Kalau suatu saat nanti Iya, dia nambahin algoritmanya dia sendiri seperti gimana ya? Itu dia. Itu loh. Dia Kalau bisa dia berpikir seperti manusia dan dia ingin berkembang bukan berkembang, pengen berevolusi. Wah, Age of Ultron bakal ada dong. Kita ini ketawa bisa berhasil. Megan itu bisa gitu loh. Megan itu bisa. Iya, sekarang banyak banget film-film yang berdasarkan AI ya. AI gitu loh. Artificial Intelligence. Coba gini aja deh. Coba gini. Lu sakit kepala, dia udah bisa kasih tahu obatnya. Nah, sekarang aku bilang tadi yang tadi CS nih. Kalau kalian ada customer service yang apalagi kalian, misalnya gini lah, gue nanya sama lu, kamu ke CS nih, CS dibayar berapa? 1 bulan, 8 juta, 10 juta? Ya mungkin, I don't know. Oke, sekarang gue pindahin aja ke ChatGPT. Cuma bayar $10. Tapi ChatGPT kan dia kan nggak ngomong. Ya, bisa aja. Voice tadi kan I know, tapi kan ini kan tahap awal. betul. Nah, sekarang aja guru udah bisa. Sekarang kalau gua nanya itu, sekarang gua nggak nanya guru lagi, bro. Gua tinggal nanya, kalau nggak ke YouTube,
ke apa Google sekarang udah ada namanya ini apa namanya ChatGPT gitu loh. Udah ngasih tahu dia Nah, gitu loh. tapi kalau ngomong ini ya, kita kita bisa bilang kalau kalau umat manusia itu nggak benar-benar terima dengan ChatGPT ini, Bang. Jadi Hmm. maksudnya mereka tuh nggak kayak diterima ini aja. Karena di Universitasnya Harvard, terus Yale University dan University of Rhode Island, Hmm. mereka sudah membuat bukan membuat, mengajukan yang namanya GPT Zero. Apa itu? GPT Zero itu jadi itu dia itu mereka membuat sebuah AI Hmm. untuk mendeteksi apakah Hmm. teks ini berasal dari AI apa enggak. Wah, Jadi itu jadi bahasa kerennya tuh AI versus AI. kayak gitu. Betul. Nah, berarti coba di situ kan dia Sampai Harvard aja sampai takut kan dia buka kan. mulut, bukan sorry buka mulut, buka apa? Buka suara. Dia kan Dia nggak terima gitu. dia takut kan berarti sebenarnya. Ya siapa yang enggak sih? Takut ya. Banyak banget itu pekerjaan. Kerjaan kita yang Kan. kita nih ya kena COVID aja udah parah. Mhm. Ditambah, wah GPT lagi sih. Karena begini, seperti tadi gua dihubungi oleh customer service. Telkomsel udah pakai itu. Aku Laku udah pakai itu. Hmm. Gue tuh dihubungi sama Aku Laku, tau nggak? Dia bilang gini, kenapa Bapak nggak pakai ini? Gitu loh. Nama lu siapa? Eh, Apakah Bapak Apakah nggak? Bapak gini? Dia ngomong, ini manusia atau enggak? Itu udah robot gitu. Tadi gue dihubungi sama Telkomsel, dihubungi sama Telkomsel, dia bilang bahwa tagihan Bapak gini. Hah, dia udah menghubungi dia ngubungi ke nomor Indonesia gua kan gitu loh. Jadi ini ngomongnya tuh udah bener-bener ngomong seperti ngomong manusia gitu loh. Ya, Jadi tapi tetap ya balik gampang banget buat mengidentifikasikan apakah itu adalah sebuah AI apa enggak karena ya itu formal. kalau dia nanti buat Karena ini, Bert, dia nggak karena formal gimana? mereka tuh apa ya, dataset mereka tuh mengambil algoritmanya dia tuh mengambil untuk yang validasi kata-kata yang formal. Oke. Mereka tuh nggak tahu yang namanya. Coba deh. Eh, Gua hari ini enaknya makan apa ya gitu coba. Maksudnya apa? Mau diapain? Tanya ChatGPT gue Oke, gitu. oke. Gue Bisa gak dia? hari ini bisa hari ini enaknya makan apa ya? Apa ya? Oke. Gue hari ini enaknya makan apa ya? Bisa, Bro. Dia ngomong apa? Coba bentar gitu ya. Dia tuh lagi pusing dia kali. Ah iya kan? Itu Oh, tergantung keluar. selera Anda. Ngerti dia. Oh, Ngerti tapi dia ya. sempat loading lama ya? Iya, makanya belajar kan. Betul, berarti. Belajar kan. Oh, berarti bisa. Nah, nasi goreng masak Indonesia ini loh, gitu loh. Gila nggak? Serem loh. Makanya gue bilang Bentar, coba tanya deh satu lagi. apa? Penipu ulung di Indonesia. Coba. Penipu Ulung di Indonesia. di Indonesia. Kenapa? Gue aja nggak tahu, Bro. Gue juga nggak tahu. Tapi Siapa gue ya? penasaran. Penipu ulung di Indonesia siapa ya? Jangan-jangan kasih tahu lagi. Dikasih tahu namanya? Oh enggak, dia pakai bahasa Indonesia akhirnya. Pakai bahasa Inggris akhirnya. Oh dia nggak boleh. Ah, Makanya itulah dia, kenapa ChatGPT itu dia itu walaupun begitu dia itu masih tetap ada ini karena validasi. Benar. Karena dibatasi. Misalnya Karena gini, semua tuh balik lagi ke algoritma yang dikasih sama dia, Bang. tadi beberapa hari yang lalu kan kamu bilang kan dia tuh chat GPT ini ngasih tahu cara gimana menyelundupkan Narkoba. Nah, kalau sekarang tuh tanya nggak dikasih lagi. Misalnya gitu adalah Ya karena kan Kal- itu udah kejadian kan. cara buat narkoba gimana ya? Nah, jadi Nggak, pasti harusnya dia nggak kasih. dia nggak kasih Heeh. narkoba. Jadi gue salah ketik nih. Bawang kasih. Nah, maksudnya eh, cara buat cara buat heroin misalnya ya Ganja. Wit. How to Nah, make ini wit. cara buat heroin tadi gue salah ketik sih sebenarnya. Stop jadi. Keluar ya. Ya, cara buat heroin, cara buat heroinnya. Nanti dia mikirnya, dia cuma mikir apa itu heroin. I'm sorry, gue nggak bisa kasih tahu karena itu ilegal katanya. Gitu loh. Jadi Tapi dia tuh tetap ada kayak limitasi ada limitasinya. pembatas begitu. Nah, ini limitasi ini adalah yang ngasih limit ini adalah si OpenAI-nya. Betul. Tapi sebenarnya Dari ChatGPT-nya itu sendiri.
Tahu, Oh iya. gitu, ngeri nggak Hanya tuh? dia dikasih kayak firewall gitulah supaya dia nggak kasih tahu ke orang ya. Nah, jadi nggak kasih tahu orang. Nah, tadi gue juga ada bilang nih, Bert, boleh coba satu lagi nggak? apa-apa. Bagaimana nasib Jack the Ripper? Dia adalah pembunuh yang nggak pernah. Bagaimana Nasib nasib Jack the Ripper. Jack the Ripper? Oke, ini bahasa Indonesia gabung Ya. sama bahasa Inggris ya. Nggak, Jack the Ripper itu memang Oke, I'm sorry, I'm not familiar with any specific name Jack the Ripper. It's possible you're referring a fictional character. Bener nggak sih? nggak jadi Jack itu Oh lu ya nggak dulu ya, tahu kita Jack itu the ya Ripper. nama. Tell me more about Jack the Ripper. Jawab apa dia? Ya coba dia mikir. I'm sorry, but there's no widely recognized historical culture. Dia belum tahu dia. Jack the Ripper Ini yang itu membuat gue penasaran, apakah jangan-jangan ada limitasi cuma sampai berapa lama dia dataset yang dia terima. Bisa jadi kan? Tell me more about Jack the Ripper, pembunuh itu ya, serial killer. Betul. Oke, coba Itu yang nggak serial pernah ketangkep. Bahkan Sherlock Holmes saja nggak bisa dapet. tahu dia. Hah? Tahu dah tuh. Tadi dia nggak tahu. Jadi kita harus kasih tahu ngomongnya itu lebih jelas kan. Ini tell me more about Jack the Ripper serial killer gitu loh. Oh. Tetapi kan itu info ada asalnya. Berarti bisa ya. Berarti dia gila, dia sampai Makanya dataset berapa tahun ke belakang yang dia terima. Bisa. Tapi yang gue tahu ya berarti. masa depan dia nggak tahu. Betul. Dia tuh terakhir itu di inputnya itu cuma sampai 2021. 2000. Tapi kan oke. Itu bisa berubah. Tidak bisa berubah kan sampai detik ini. Pasti. Dia tahu Cuman, gitu loh. dia tuh kalau Coba ditanya, kita tanya. kayak tahu lato-lato nggak? Hah? Do you know lato-lato? Oke. Coba. Tahu nggak kamu Lato-lato. lato-lato? Kalau dia tahu bahaya. Tahu nggak dia? Kalau Nggak tahu. nggak tahu. Betul. Maaf, saya tidak bahaya. Iya. Dia itu setahu gue tuh sampai sekarang berkembangnya di input datasetnya itu hanya sampai 2021. Nah, saya lato-lato. Lato-lato itu bahasa Inggrisnya apa ya? Nggak tahu ya. Nggak ada bahasa Oke. Inggrisnya itu. Tapi mungkin besok udah tambah dia ini. Nggak, kita itu tahu. itu mah pasti nambah. Lato-lato Nggak mungkin adalah nggak. mainan dari Indonesia. Ya, yang viral. Indonesia yang viral. Viral. Oke, gitu. Jadi nanti Tunggu, dia ngomong apa? saya tidak memiliki informasi yang populer di Indonesia disebut lato-lato. Saya baru di program dilatih sampai 2021. Kan bener kan? Ya, 2021. baru ini belum tercakup dalam pengetahuan saya. Tapi di sini dia udah belajar nih, dia udah tahu ini lato-lato gitu ya. Nanti dia cari tahu gitu tentang lato-lato Iya, gitu. makanya. Ya, tapi ini bukan tidak menutup, ini pasti tidak menutup kemungkinan dia akan stuck di 2021. Nah, cuman ini gue nggak tahu apakah mereka akan membuatnya itu per tahun update-nya, atau per bulan, atau bahkan per hari. Atau mungkin sekarang ini dia udah update sendiri. Bisa jadi. Nah, jadi nah ini dia juga seperti yang gue kasih tahu tadi adalah konsultan, ya. Konsultan. Apa aja konsultan, dia udah bisa kasih tahu. Dokter, nih gue kasih tahu ya, bukan dokter, tapi dokter kan nggak bisa. Kalau dokter motong gue ya. ini, gue rada kontra sama lu. Oke. Nanti kasih tahu ya. Betul. Nah, tapi gue bilang gini, dokter ini bukan dia langsung yang operasi, kagak gitu. Enggak. Tapi misalnya begini, kalau suatu saat nanti dia lebih canggih gitu loh. Misalnya sekarang itu gua punya ciri-ciri kulit gua itu ini obatnya apa? Tadi kan gue kasih tahu kan, coba sakit kepala apa. Iya. Nah, sekarang lu pergi ke dokter, kalau lu pergi ke dokter yang sebelum cuma lu pergi dokter untuk cari obat sakit kepala, ya itu juga yang dikasih. Nah, tapi nggak begitu, Bert. Jadi, lu tahu kan, kalau lu ke dokter itu kan pasti kan ada isi form tuh. Ya. Formnya itu kan ada berisi data diri kita kan, alamat, umur, apa segala macam. Cuman ini kita fokus ke umurnya. Jadi setiap umur itu kan dosis obatnya berbeda dan jenis obatnya pun berbeda. Di ChatGPT ini harusnya dia belum bisa sampai sedetil itu. Sekarang. Coba, obat untuk sakit kepala di umur 40 tahun. Oke. Obat sakit kepala Di umur yang efektif untuk orang untuk umur 40. orang umur 40 tahunan. Oke? Kita cari obat sakit kepala yang efektif untuk nih. Ada? Tuh dikasih tahu.
pada orang usia 40 tahun. Antara lain adalah paracetamol. Lah, paracetamol kan semua obat juga Oke, oke. paracetamol. Saya kasih tahu lagi, penurun demam yang aman, efektif. Nah, tuh kasih tahu. Obat yang sedang, aspirin, Nah, gitu. Tapi ya, tapi dia tidak menyebutkan secara spesifik apa nama apa nama obatnya. obatnya, gitu. Kan Betul. lu tinggal kasih tahu aja. Iya, Aspirin ini apa yang bagus ya? Kan tinggal gitu aja kan. iya, tapi ini Nah, sekali lagi sama sekali tidak menutup kemungkinan ya ini pasti akan lebih berkembang. iya, itu lagi katanya Bayangin gitu kalau sampai dia ibu berkembang ibu sampai sejauh itu. makanya gue bilang itu gue takut juga. Ngapain sih lu Elon Musk gitu loh. Tapi nggak bisa begitu, Bert. Kita nggak bisa nyalahin yang namanya Elon Musk. Elon Musk nggak buat, yang lain pasti buat. Yes, tapi maksudnya gini, kalau gue buat di sini ya, gini ya. Gue sekarang ini berharap ya, friend, kalau dunia ini jangan bergerak secepat ini. Lu tahu nggak? Nah, Hmm. gue udah kesini. Bukan karena gue gaptek, gue itu orangnya sangat-sangat cinta yang namanya teknologi, perkembangan teknologi. Tapi gue itu udah lihat ini manusia sekarang itu udah nggak manusiawi lagi, tau nggak? Nggak manusiawi lagi gitu loh. Jadi udah nggak senyum lagi, udah takutnya itu lebih ke arah gini. Lebih ke arah nggak ada takut Ya, gini. Takutnya itu untuk hal yang nggak nyata. Maksudnya gini, lebih takut nggak ada follower, daripada nggak makan, nggak makan gitu, nggak ada teman gitu loh ya. daripada Jadi, nggak ada teman. nah gitu, udah lebih cepat emosi. Nah, udah 36 menit. Jadi, udah nggak care sama orang-orang di sekelilingnya lagi. Dia lebih care sama apa yang dikasih tahu sama komputer gitu loh. Nah, Ya, itu Chat GPT ini juga sekarang ini lebih, pokoknya trennya itu adalah menjauhkan manusia dari jatuhnya social distancing lah. ya. Jatuhnya kayak COVID tapi ini versi AI-nya. Dan Menjaga manusia bersosialisasi antar dan dan manusia. dan sampai sekarang inilah yang menurut gua ini yang perlu Diperhatikan. diperhatikan gitu Ya. loh. Jadi Untuk kalian semua para followers Bird and Friend dan juga kalian punya teman, kalian punya keluarga. subscriber gitu. Tunggu, belum. Oh iya. Itu sebisa mungkin, apalagi anak-anak jangan dululah terlalu berpacu sama ChatGPT. Kenapa? Kalau misalkan kita terlalu mengandalkan ChatGPT itu seperti yang tadi si Bertin bilang juga di dalam pembelajaran. Kalau misalkan terlalu berpaku sama ChatGPT, nanti ketika kita kan nggak tahu ya ke depannya ya, entah dia shutdown kah atau dia ditutup kah, kan kita nggak tahu. Itu bisa possibility itu bisa terjadi. Kalau itu terjadi dan hidup lu bergantung sama ChatGPT, Ya, kalau itu lu mau apa? ya. Lu nggak tahu apa-apa jadinya gitu loh. Harapan gua ya, harapan gua itu di shutdown aja deh. Harapan gua. Kalau nggak di shutdown, algoritmanya diubah menjadi lebih Tapi friendly lah, tapi user suatu saat friendly. pasti tetap akan ada yang lain. We kan? know, pastilah itu nggak mungkin nggak. Itu Ya. pasti tetap akan yang buat. Apalagi teknologi ini bisnisnya itu gila banget. Nah, jadi intinya gini, yang mau gua kasih tahu tadi kan ada beberapa ya, seperti dokter umum, konsultan, programmer, wartawan, bla bla bla, customer service, terutama customer Ya, service customer sekarang. service paling utama. Ayo cari kerja yang lain. Karena kalian itu bentar lagi udah ditinggal gitu. Ya lebih tepatnya kalian kalau misalkan memang nggak ada skill yang lain, belajarlah. Belajar. Tapi jangan belajar dari ChatGPT ya. Percuma kalau lu belajar dari ChatGPT mah. Ya, bisa juga kalau Nggak tahu ya. Kalau gue pribadi untuk belajar sesuatu itu gue butuh kayaknya lebih ke interaksi. real life itu. Real Karena life. gue bisa menyampaikan apa yang kayaknya itu nggak bisa disampaikan di dalam ChatGPT ini. Ya, oke lah. Jadi kalau menurut gua sekarang bukan hanya saja kita tuh udah harus adaptasi. Sama Betul. seperti COVID itu nggak bisa hilang lagi kan. Ya, ChatGPT ini juga nggak akan bisa hilang lagi. Jadi kalau lu nggak yang namanya adaptasi, ya kita akan mati. Kita minta adaptasi lah gitu. Tapi yang Nah. tadi dibilang nggak tahu, ya nggak bisa mati sih kita nggak tahu sih. Ya, tapi gitu ya. Waktu dulu kan, waktu ada kita memerangi yang namanya COVID. ojol. Ojol. Sekarang kita nggak ada ojol, nggak bisa hidup lagi loh. Udah susah loh. Ya, lebih tepatnya yang memerangi sih ini sih. Si ojek pangkalan. Ya, jadi ya seperti itu. Tadi Harvard itu adalah ojek pangkalan sekarang. Iya, betul. Nggak bisa lagi gitu loh. Nggak bisa lagi gitu. Karena memang mau nggak mau dunia harus mengikuti perkembangan yang ada dan kita juga harus bisa
beradaptasi dengan cepat dengan perkembangan teknologi yang ada gitu loh. Iya, Kalau enggak ya stuck aja di situ. sekarang profesor paling pintar sekalipun di muka bumi ini akan kalah dengan ini. Lu tinggal cari info aja di sini, apapun ada gitu loh. Gitu. Lo kalau tanya profesional paling pintar itu, gue sakit perut nih, gue BAB nih, gue mesti minum apa ya? Kayaknya Google bakal lebih cepat. Lebih cepat, lebih tahu dia gitu loh. Jadi Oh, misalnya, ngomong-ngomong soal Google, Bert ya. nah, Ini sedikit lagi ya. Jadi tuh banyak yang bilang kalau dia tuh bakal apa ya, kayak menjadi saingannya search engine-nya si Google. Menurut lo gimana? iya. Kan, ChatGPT sedangkan ini, si Google sendiri ngomong katanya nggak mungkin, bukan nggak mungkin, justru kehadiran ChatGPT itu membantu mereka, bukan menjadi saingan mereka gitu loh. ya kan Menurut lo gitu. gimana? Kalau menurut gua ya dengan ChatGPT ini tadi gitu ya. Karena gua merasa kalau lu ngomong sama Google, lu tanya sesuatu, lu itu sepertinya itu lu yang mencari. Mm-mm. Kalau ini lu ngomong, dia ngasih tahu gitu loh. Jadi gua merasa lebih, kalau tadi gua pakai ChatGPT ini, gua merasa dia, oh iya ya. Walaupun sekarang ChatGPT ini, kalau jangan kalian ambil bulat-bulat untuk saat ini ya, karena dia banyak ngasih tahu info yang agak salah gitu loh. Masih salah. Validasinya intinya itu salah satu kelemahan ChatGPT lah. Validasi di dia itu masih belum belum 100% belum bisa benar. 100%. Tapi ini Betul. tetap belajar loh, ini tetap belajar. Ah, Nah, seperti nah, kalau kedepannya gini, coba gua mau kalian itu coba buat sendiri, coba aja dan kalian itu akan terheran-heran sendiri gitu loh. Nah, udah misalnya gini. easy banget. Nah, kalau gua pakai Google gua minta tolong buatin PR nggak bisa kan? Ini bisa, Bro, gitu loh. Oh ya betul. Oh ya benar. Dan ini juga Bert, gue pengen nanya lu. Menurut lu nih, Nah, ChatGPT ini kan memang membalas apa semua omongan dari kita. Kerekod nggak menurut lu sama dia pertanyaan dia kita? record. Dia record. Berarti Mhm. orang yang megang codingan ini, orang yang memegang software, yang mengurus software si AI, ChatGPT ini, dia berarti akan bisa tahu jika ingin mencari sesuatu. Yes. Ya udah pasti lah. Kalau kalau untuk itu sih polisi yang beruntung sih. Polisi yang lebih diuntungkan sih. Menurut gue itu makanya Elon Musk itu adalah monster menurut gue. Maksudnya otaknya itu dia udah punya uang paling banyak, dia punya Membeli powerful Twitter, banyak, ya datanya lagi. Maksudnya sekarang memecat itu gila. data dunia ini dipegang sama dia gitu. Jadi ya cuma ya begitulah. Jadi kalau lu tanya gua seneng nggak dengan ChatGPT? Lu seneng nggak? Kalau gua kontra. Kontra. Gua kontra. Kebetulan kita berdua nih dua-duanya kontra. Gak Gua ada yang pro kagum, kontra. gua kagum, tapi gua nggak berharap Nah, gua nggak berharap ChatGPT ini akan mereplace banyak orang. ya dan gue juga pribadi gue nggak punya keinginan buat memakai itu. Gue bahkan belum nyoba loh, Bet. Ya. Gue bahkan nggak nyoba. Oke, makanya hari ini lu coba aja dulu. Karena gua udah coba dari beberapa hari yang lalu dan semakin gua coba, semakin gua Suka, tertarik. bingung. Gua kepala gua tuh bingung. Ini kok bisa ya? Dan semakin gua coba, semakin gua kagum, sampai gua tadi coba ya. Coba cara buat kue nastar keluar. Cara buat kue nastar. Terus gua bilang maksudnya jangan pertanyaan-pertanyaan yang nggak apa. Lu tanya aja cara kue nastar yang enak itu gimana. Ini kasih tahu Pakai sama dia Wisman. gitu. Hah? Pakai Wisman. Apa itu? Pasti ada Wisman kan? Wisman itu apa? Wisman itu yang kalau misalkan dibuat di kue-kue itu biar lebih enak, tapi makanya mahal kalau kue Wisman. Kue yang pakai Wisman tuh mahal. Nggak tahu deh. Jadi kita udah hampir 45 menit. Nggak berasa ya? Nggak berasa. Gila. Ya. Ini podcast pertama Bert and Fern di tahun 2023 dan itu dilakukan di Februari. Jadi kita enjoy aja. Jadi for everybody, jadi subscribe channel kita ini. Nanti ya subscribe. Kita akan berharap di tahun ini kita tembus 100.000. Amin, Ya. amin. Jadi kita akan tetap ngomongin hal seperti ini. Kita ngomongin hal yang berguna ya. Jadi Ya. kita berharap info kita ini ada baiknya untuk Membantu kalian semua, membantu Ya. keluarga kalian. Jadi nggak hanya ngomongin penipuan seperti gue Ya. ngomongin penipuan gitu. Jadi
Bird and Friend ini akan berikan info yang bermanfaat. Hmm. Ya, ingat kita sama-sama belajar. Gue Betul. bukan ahli, lu bukan ahli, tapi kita sama-sama belajar. Kalau Everybody, misalkan kita ada salah-salah kata atau misalkan kita ada salah sebut, kalian silahkan tulis di kolom komentar ya. komentar gitu, nggak bener tuh gitu, marahin Ya. aja gitu, Tapi marah-marah ingat, aja. be polite. Be polite, ya, be polite, sopan lah. Ya, kita civilized gitu. Kita Start- memang orang Indonesia, tapi jangan jadi orang Indonesia yang barbar. Oke, everybody, I think that's all. Hari ini itu aja dulu, ya. Tuliskan komen kalian di bawah, ya. Pendapat kalian tentang ChatGPT. itu apa? Nah, I think that's all ya. Kita ketemu lagi di Di beberapa hari yang akan datang. Beberapa hari. bye-bye. Bye-bye.